Oleh karena itu, jalur ini terkenal sebagai jalur tengkorak karena rawan terjadi kecelakaan. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Halo, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya Adit di channel MFC Mojokerto. Untuk di episode kali ini, kebetulan saya sedang ada di salah satu warung kopi di daerah Geluran, Sidoarjo. Dan rencananya sebentar lagi saya akan balik ke Mojokerto melalui jalan Surabaya Mojokerto melewati bypass Krian. Nah, karena ini jalan lumayan ekstrim ya dan banyak dilewati truk besar dan terkenal juga sebagai jalur rawan. Kita lihat ya nanti bagaimana kita akan riding di jalur Surabaya Mojokerto via bypass Krian. Oke, kita lanjut ke riding kita hari ini. Oke, kita bertolak dari Warkop Geluran. Oke, kita sekarang bertolak dari Warkop Geluran untuk menuju ke Mojokerto. Nah, dari sini ke Mojokerto itu makan waktu sekitar ya 1 jam lah. Dan kita melewati bypass Krian, Sidoarjo. Nah, di jalan depan ini kita akan belok ke kiri untuk menuju ke pertigaan McD Geluran ya. Kita udah sampai di pertigaan McD Geluran. Kita tinggal ambil jalan ke kiri dan lurus menuju ke kota Mojokerto. Untuk daerah Mojokerto, Sidoarjo dan kota-kota di sekitar Surabaya, Gresik itu memang didominasi oleh industri ya dan perusahaan-perusahaan pabrik-pabrik seperti itu. Jadi banyak kendaraan-kendaraan pabrik yang menggunakan jalur ini sebagai jalur utama distribusi barang-barang mereka. Oleh karena itu jalur ini terkenal sebagai jalur tengkorak karena rawan terjadi kecelakaan, terutama saat hujan dan di malam hari. Dan jalur ini biasanya kalau sudah memasuki musim hujan itu banyak jalanan yang rusak, banyak jalanan yang berlubang. Jadi kita harus ekstra hati-hati. Sedangkan kalau sudah masuk di musim kemarau seperti ini, jarang ya kita temui lubang-lubang yang besar. Karena sifat aspal ini kan kalau dia ada rongga dan rongganya terkena air, kemasukan air, maka dia bisa terlepas dari lapisan di bawahnya yang menyebabkan jalan ini cepat berlubang. Jalan ini juga menjadi rawan karena rata-rata pengguna jalan ini adalah pekerja yang ingin pulang ke daerah wilayah barat antara Mojokerto, Jombang, Nganjuk, dan mereka ingin bisa cepat-cepat sampai di rumah berkumpul dengan keluarga. Otomatis mereka bawa motornya itu wah luar biasa kenceng sampai pada level yang mengkhawatirkan. Cuman kita di sini bakal riding santai aja lah ya, nggak perlu terlalu terburu-buru.
Kita nikmatin aja perjalanannya. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Hey, swing those hips around. Can't stop. Nah, ini adalah jembatan ya. Oh, flyover Trosobo. Di sini juga sering banyak truk-truk trailer ataupun truk-truk muatan berat yang mogok di flyover Trosobo ini karena kan dia tanjakannya lumayan. Karena kebanyakan jalur di sini itu datar, jarang ada tanjakan maupun turun. Jadi truk-truknya dia rata-rata overload. Nah, untuk di jalur ini sendiri itu juga dilewati oleh Transjatim. Jadi ya, untuk halte-halte yang warna hijau itu adalah tempat di mana kita bisa naik dan turun dari bis Transjatim. Untuk bis Transjatimnya sendiri kita bisa naik dari halte Menanggal Surabaya dan turun di di terminal Kertajaya Mojokerto dengan tarif hanya Rp5.000. Jadi primadona banget nih untuk Transjatim sebagai transportasi penghubung antara kota-kota di sekitar Surabaya, itu benar-benar primadona. Dan terakhir mereka juga punya rute dari Mojokerto ke Porong ya, kalau nggak salah ke Porong sih. Belum saya cek juga. Pengen sih kontenin bis Transjatim yang koridor baru itu, yang dari Mojokerto ke Porong. Karena jalur itu dulunya dikuasai oleh bis kuning yang kondisinya lumayan memprihatinkan. Jadi dulu waktu istri saya hamil dan kita terpaksa harus pindah ke Mojokerto, itu kita ada kenangan yang agak sedih juga sih, karena waktu itu terpaksa harus naik kendaraan umum dari Malang ke Mojokerto. Dan dari Malang ke Mojokerto itu kebetulan waktu itu nggak ada transportasi umum yang menghubungkan langsung. Jadi pilihannya antara naik travel atau naik bis, nanti turun di Kejapanan lalu pindah ke bis kuning. Ya agak sedih sih karena bis kuningnya kondisinya ya seperti itu. Untuk kondisi lalu lintas hari ini, di siang ini lumayan sepi ya. Nggak banyak truk-truk besar seperti di weekday. Atau mungkin karena ini hari Minggu ya. Jadi trafficnya masih ya bisa dibilang aman lah. Karena pabrik-pabrik mungkin hari Minggu banyak yang tutup ya.
Nah, setelah ini kita akan melewati persimpangan yang mengarah ke Kota Krian dan juga bypass Krian. Nanti kita akan ambil yang melewati bypass. Jadi kita nggak akan melewati kota, kita akan langsung meluncur ke arah bypass Krian. Nah, untuk angkutan umum dari Mojokerto ke Surabaya ataupun dari Surabaya ke Mojokerto, selain Transjatim, kita juga bisa naik bis-bis yang tujuan ke arah barat, ke arah Jogja, ke arah Jawa Tengah, nah, ataupun ke arah Kediri, Ponorogo, itu juga bisa. Untuk tarifnya, kalau nggak salah sih nggak sampai 15.000 ya. Bahkan nggak sampai 10.000, seingat saya. Nah, kita udah ambil jalur ke kanan menuju ke bypass Krian. Kalau tadi kita ambil lurus, itu menuju ke arah kota. Untuk bypass Krian sendiri ini cukup memangkas waktu ya, apabila kalau kita mau ngindarin perlimaan Krian yang kadang-kadang macetnya itu benar-benar nggak ngotak. Sedangkan kalau lewat bypass Krian, otomatis kita bisa menghindari macet dari Pasar Krian sampai ke Simpang 5 Krian. Untuk jalannya sendiri memang mantap. Untuk cruising di kecepatan 70-80 km per jam itu masih nyaman. Tapi ya tetap hati-hati karena ya kadang jalannya masih bergelombang. Di kanan kiri kita ini hampir semua adalah kawasan industri. Berbagai macam produk-produk itu diproduksi di wilayah Krian, Sidoarjo ya. Mulai dari pangan, tekstil, dan lain sebagainya. Jalannya mulai nggak mulus.
kita sampai di perempatan bypass. Kalau ke kanan kita bisa menuju ke Legundi dan juga Gresik. Jadi kita akan ambil lurus ke arah Mojokerto. Dan ya rata-rata truk yang menguasai di lintas ini tuh adalah dump truk besar kayak gitu. Nah ini yang syarat muatan. Wah, biasaan lampu merah masih ditabrak. Untuk motornya sendiri setelah kemarin sempat kita servis karena seal water pumpnya bocor ya, jadi olinya ada yang ngerembes keluar. Itu kondisinya sekarang udah enak, udah normal lagi. Cuman kayaknya untuk ban belakang kemarin beli ukurannya agak kekecilan ya. Mau aku gedein lagi pakai ban ukuran 120 70 ring 17. Sebetulnya bannya enak sih, cuman kayaknya kalau digedein lagi bakal lebih enak, bakal lebih empuk. Karena untuk Supra GTR ini dia emang tipe bantingan shocknya itu keras, shock depan keras, shock belakang keras. Kalau dipakai di jalan yang mulus kayak gini sih enak, tapi kalau udah mulai masuk jalan yang agak keriting, waduh, pantat panas cuy. Nah nanti lepas dari bypass kita kan langsung disambut di wilayah Balongbendo, Sidoarjo. Setelah Balongbendo baru kita memasuki wilayah Mojokerto. Nah ini adalah jalan tol yang menghubungkan dari Krian ke Gresik. Untuk tolnya tergolong sepi ya, karena tarif tolnya itu lumayan tinggi. Jadi orang-orang banyak yang memilih untuk lewat bawah untuk menghemat biaya. Jadi agak kurang efektif tol Krian Gresik ini. Semoga tarif tolnya bisa agak diturunin ya. Kan sayang kan, daripada tolnya sepi, lebih baik tarifnya agak diturunin supaya lebih rame. Sayangnya di Indonesia ini motor belum boleh masuk tol.
Nah, untuk di sini kita ambil jalan ke kanan, dan kalau ke kiri itu kita kembali lagi ke Kota Krian ya. Jadi kalau kita tadi lurus lewat kota, itu keluarnya nanti di jalur sebelah kiri. Nah, ini nih bis Trans Jatim yang menuju ke arah Surabaya. Dia berhenti di Pasar Krian. Jadi untuk bis Trans Jatim dia nggak lewat bypass, dia masuk ke kota Krian. Karena kan banyak dari masyarakat Krian yang juga menggunakan jasa bus Trans Jatim. Nah, di sini kita sudah memasuki wilayah Balongbendo, Sidoarjo, Jatim. Kalau dilihat dari awannya, kayaknya bakal hujan. Lumayan mendung ya. Walaupun ini sudah masuk musim kemarau, tapi di sekitar Mojokerto dan Sidoarjo ini masih sering hujan juga. Untuk musim kemarau, intensitas hujannya juga masih lumayan sering. Nah, Panther ini primadona, bapak-bapak ya. Pakai diesel Mojopahit. Peminum solar busuk. Ya, di Balongbendo untuk kualitas aspalnya lumayan parah ya. Jadi aspalnya itu full tambal-tambalan gini, jalannya bergelombang. Dan bahaya kalau misalnya kita melewati jalan bergelombang, kehilangan keseimbangan, bisa jatuh. Dan kalau jatuh di sini itu bukan hal yang menyenangkan. Karena di kanan kiri itu kebanyakan juga truk-truk besar. Lumayan ngantuk jalan di rute ini. Mungkin bagi kalian yang setiap hari PP dari Jombang, dari Mojokerto, suatu saat kalau kalian sudah tidak tinggal di wilayah Jombang, Mojokerto, pasti akan kangen dengan jalur ini. Sebetulnya bersyukur sih kalau
kita tidak harus melewati jalur ini setiap hari, karena ya memang jalur ini cukup rawan, apalagi dilewati malam hari yang terkadang di beberapa titik juga minim penerangan. Malam hari hujan, nah combo tengkorak tuh. Udah kerasa hujan, kayak gerimis. Nah, di depan ini juga merupakan persimpangan yang sering terjadi kecelakaan ya. Jadi diharap berhati-hati kalau melewati persimpangan ini. Nah, kalau belok ke kiri itu bisa tembus ke Mojosari. Untuk jalurnya sebetulnya lumayan seru sih. Dari jalur itu ke Mojosari ataupun ke Tarik itu lumayan seru. Kapan-kapan kita coba ya jalan sana. Transjatim apabila di hari Minggu atau akhir pekan, di hari libur itu hampir selalu penuh. Jadi kalau mau naik Transjatim dari halte-halte antara terminal keberangkatan dan terminal tujuan itu seringkali nggak dapat tempat duduk, bahkan sama sekali nggak bisa naik karena bisnya udah penuh. Jadi bagi kamu yang ingin berpergian di akhir pekan, jangan kaget kalau Transjatim itu selalu penuh. Karena Transjatim ini juga satu-satunya kendaraan yang terjangkau, angkutan umum yang terjangkau dan juga aman. Paling penting itu aman. Ombaknya mobilnya mogok. Nah, kalau kita udah bertemu dengan jembatan ini, berarti kita udah dekat dengan Mojokerto ya. Karena di depan ini nanti kita akan bertemu dengan pabrik Ciwi Kimia yang terkenal dengan produksi kertas dan olahan kertas lainnya. Wah, jalannya basah. Kayaknya sih habis hujan ya teman-teman.
Bau hujannya masih kerasa. Kayaknya belum lama hujannya berhenti. Nah, kalau ke kanan itu bisa kita nyebrang jembatan menuju ke Jetis, Kecamatan Jetis. Jadi di seberang sungai sana. Cuman kita mau lewat jalur Melirip ya, depan ini nanti. Oh, hawanya langsung seger habis hujan. Jalannya parah rusak. Sebenarnya nggak rusak-rusak parah sih, tapi tambal-tambalannya ini loh kasar dan bikin lompat-lompat di motor sih. Oke, di sebelah kiri kita akan melewati pabrik Ciwi Kimia. Ini primadona untuk para pencari kerja sih Ciwi Kimia ini. Apalagi kalau untuk orang-orang sekitar Mojokerto bisa bekerja di Ciwi Kimia ini seperti sebuah prestasi ya, sebuah kebanggaan untuk orang tua juga. Nah, setelah ini kita akan menemukan persimpangan untuk menuju ke Melirip. Jadi di persimpangan ini kita tinggal belok kanan. Nah, untuk exit tol itu juga ada di sini. Oh, maaf. Untuk jalan masuk ke tol ya. Bagi kalian yang mengarah dari Melirip itu bisa masuk tol dari sini. Sedangkan exit tolnya ada di seberang sungai sana. Exit tol Jetis. Nah, pintu masuk tolnya ada di depan ini. Ini adalah tol Trans Jawa. Nah, karena ini di hari libur, coba kita lewat ke Rolak Songo aja ya. Karena Rolak Songo biasanya hari Minggu itu lumayan rame. Nah, untuk Rolak Songo sendiri merupakan salah satu alternatif wisata kalau kalian datang ke Mojokerto. Ya sebetulnya yang dilihat cuma sungai-sungai gitu aja sih, dan banyak penjual jajanan dan makanan. Tapi kalau kalian yang cuma pengen cari pelarian dari pekerjaan dalam satu minggu, pengen duduk-duduk santai, ngopi-ngopi santai, cocok lah datang ke Rolak Songo. Atau kalau mau cari suasana yang adem, enak, sekalian aja ke arah Pacet atau Trawas. Tapi ini ya salah satu alternatif lah bagi kalian yang mau
berwisata santai. Nah, karena yang dinikmati itu adalah sungai-sungai seperti ini. Ini adalah salah satu mahakarya dari pengairan ya. Jadi pengelolaan air di Mojokerto ini itu sebagian besar dialirkan dari sini karena di Rolak Songo ini dia juga sebagai pintu air yang cukup besar. Nah, kenapa dia disebut Rolak Songo? Karena menara yang ada di sungai itu kalau dihitung totalnya ada 9. Nah, kalau lurus kita kembali lagi ke arah Tarik Sidoarjo. Tapi kalau kita mau ke Mojokerto, kita tinggal belok kanan melewati jembatan Rolak ini ya. Dulu waktu saya pertama kali melewati jalur ini, waktu itu perjalanan dari Malang ke Lamongan, itu pernah kesasar di Rolak Songo sini. Karena waktu itu Google Map belum sepintar sekarang ya. Jadi waktu itu sama Google Map diarahkan untuk lewat Tarik yang sekarang jadi wilayah Kalimati, Long Storage Kalimati. Dan waktu itu jalannya masih sempit dan gelap. Lumayan takut sih waktu itu. Takut dia bisa pulang. Karena kita merasa dilewati jalan yang pelosok banget. Ternyata tembusnya itu di sekitaran Porong. Porong Sidoarjo. Yang harusnya kalau misalkan kita lewat jalan ini dan lewat kota Mojokerto, itu kita bisa lewat Mojosari yang lebih aman, jalannya lebih lebar. Tapi ya pengalaman lah dulu, karena kita kan masih belum menguasai ya untuk wilayah Mojokerto dan Sidoarjo ini. Nah, untuk pusat kuliner dan jajanan itu ada di sepanjang jalan ini, di kanan kiri. Jadi kalian bisa ngopi sambil menikmati pemandangan Sungai Berantas. Nah, seperti di kanan-kanan jalan ini itu lumayan nikmat ya. Ya kopinya sih mungkin rasanya nggak seberapa, tapi pemandangannya yang keren. Nah, oke, setelah ini kita sudah memasuki wilayah kota Mojokerto di depan sana. Jadi kita memasuki wilayah Wates ya. Nah, untuk di utara Sungai Berantas ini kita juga bisa melihat pabrik Ajinomoto.
yang cukup terkenal juga di wilayah Mojokerto. Oke, karena kita sudah memasuki wilayah kota Mojokerto, jadi untuk episode kali ini saya izin untuk akhiri di sini ya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya, kita akan riding dan menelusuri rute-rute lainnya yang mungkin lebih menarik. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.